Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita wajib bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat sekarang ini kita dapat mendengarkan kembali pengajian dan tausiah singkat. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 perkara yang sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Karena hal ini menyangkut pautnya dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, sesungguhnya yang menyebabkan keimanan seseorang itu menjadi pudar, yaitu adalah pergaulan mereka. Kalaulah seandainya orang yang jahat, walaupun ia belum pernah berbuat baik, tetapi disebabkan ia berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka ia akan mendapatkan keberkahan dan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini pernah diceritakan. Dahulunya ada seorang perempuan dan ia memiliki anak seorang laki-laki. Sebelum perempuan ini meninggal, ia berkatalah kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu, kalaulah seandainya aku kembali kepada Allah, aku memiliki uang, dan aku berharap uang ini digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka tak lama kemudian, seorang perempuan yang salehah ini ia kembali kepada Allah. Maka ketika itu pun anak lelaki yang saleh ini teringat dengan amanah ibunya. Maka ketika itu pun ia keluar untuk memikirkan apa yang bisa ia lakukan dengan uang yang telah diamanahkan kepadanya. Maka ketika itu pun seorang lelaki yang saleh, anak yang saleh, dia melihat ada kerumunan di masjid. Ketika itu pun tempat tersebut mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah ia. Setelah duduk dan selesainya acara peringatan maulid, kembalilah ia pulang. Ketika sampainya ia di rumah, ia langsung tertidur.
ketika dalam tidurnya tersebut ia bermimpi. Ia melihat bahwasanya orang-orang yang melaksanakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang ikhlas dan mencintai baginda Nabi ikut masuk ke surga. Ketika itu dilihatnya bahwasanya di dalam surga itu sudah disediakan istana dan juga perempuan yang cantik. Ketika itu pun seorang lelaki yang saleh, pemuda yang saleh, melihat ada sebuah istana yang sangat indah. Ketika ia masuk, ia dilarang. Dan penjaganya mengatakan, sesungguhnya istana ini khusus bagi orang yang mengadakan acara peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pun ia terbangun. Maka tanpa ragu-ragu, uang yang telah dititipkan ibunya kepada anak yang saleh ini, ia belanjakan keperluan untuk mengadakan acara maulid. Maka ketika setelah acara, ia pun bermimpi. Ia bertemu dengan ibunya dan mengatakan, "Wahai anakku, karena engkau telah menjalankan amanahku, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku tempat yang sangat mulia. Hal itu disebabkan engkau bertemu dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Demikian juga dengan sebaliknya. Walaupun dia orang-orang yang beriman, tetapi ia salah menempatkan dirinya dengan orang-orang yang berbuat jahat, maka hal ini dapat melunturkan imannya dan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat yang dimuliakan Allah, poin yang kedua, sesungguhnya yang menyebabkan keimanan seseorang menjadi pudar, yaitu mereka tidak menyukai dengan majelis ilmu. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada 3 perkara yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ketika itu tidak ada yang bisa menaungi mereka kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang melangkahkan kaki mereka ke masjid. Yang artinya adalah bahwasanya setiap kita pergi ke masjid, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, maka tentu akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak cinta dengan majelis ilmu. Maka dalam hal ini berkatalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kalau seandainya manusia miskin harta, maka bahayanya hanya di dunia sahaja. Tetapi kalau seandainya manusia miskin ilmu, maka bahayanya adalah baik di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Sahabat yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga, sesungguhnya yang menyebabkan keimanan seseorang menjadi pudar, yaitu angan-angan mereka terhadap duniawi. Maka dalam hal ini berkatalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi,
Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bahwasanya dalam kehidupan ini manusia diumpamakan seperti Nabi Muhammad membuat seperti sebuah balok yang mana ada segi empat. Maka ketika itu pun baginda Nabi membuat garis ada di tepi-tepi segi empat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad membuat sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang di tengah-tengahnya melebihi dari garis persegi empat tersebut. Maka ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kehidupan manusia ibaratnya seperti persegi empat, yang mana garis-garis yang ada di setiap tepi segi empat itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kehidupan kita, kita tidak pernah lepas dan tidak boleh lepas dan tidak boleh keluar dari persegi empat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan garis yang melebihi dari segi empat tersebut, dan beliau mengatakan itulah angan-angan manusia. Karena sesungguhnya angan-angan manusia melebihi dari akal mereka. Hal-hal yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka sama sekali tidak percaya. Karena mereka lebih mengutamakan hasutan-hasutan, dan mereka lebih percaya dengan apa yang tidak mereka ketahui. Hal inilah yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kadang-kadang kita pernah berusaha untuk menjadi orang yang kaya, tetapi kadang-kadang angan-angan kita melebihi dari orang-orang yang pernah menjadi orang kaya. Yang artinya adalah, kalaulah manusia senantiasa membarengi hidup mereka dengan tawakal dan yakin kepada Allah, niscaya mereka akan aman baik di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga dengan iman. Sesungguhnya iman adalah modal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan hidup. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah baik di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.